Halo semuanya dan selamat datang. Yuk kita siap-siap. Karena dalam beberapa menit ke depan, kita bakal jalan-jalan kilat melintasi lingkungan kosmik kita. Tata Surya, udah siap buat kenalan sama tetangga-tetangga planet kita? Pasti banyak dari kita yang inget ya kalau dulu Pluto itu planet ke-9. Tapi sejak tahun 2006, statusnya berubah. Nah, ini nih yang bikin daftar anggota resmi di Tata Surya kita jadi beda. Jadi pertanyaannya, siapa aja sih 8 anggota resmi klub planet kita sekarang? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita kenalan satu persatu sama para anggotanya, kita harus tahu dulu dong syarat buat masuk klubnya. Betul kan? Jadi apa sih sebenarnya yang bikin sebuah benda langit itu layak disebut sebagai planet? Nah, ini dia yang menarik. Ternyata kata planet itu asalnya dari bahasa Yunani loh, planetai, yang artinya pengembara. Kenapa pengembara? Soalnya para astronom zaman dulu itu ngelihat benda-benda ini kayak, ya jalan-jalan atau mengembara di langit. Posisinya nggak tetap kayak bintang-bintang lain. Keren ya? Menurut aturan resmi dari International Astronomical Union atau IAU, ada 3 syarat utama. Pertama, dia harus mengorbit sebuah bintang, ya kayak matahari kita. Kedua, masanya harus cukup gede supaya gravitasinya bisa membentuk dirinya sendiri, jadi ya hampir bulat sempurna. Dan yang ketiga, nah ini dia nih yang paling penting. Dia harus jadi penguasa di orbitnya, alias udah membersihkan lingkungan sekitarnya dari benda-benda lain. Oke, sekarang kita udah tahu aturannya. Waktunya kita kenalan sama 2 keluarga besar planet di tata surya. Uniknya, mereka ini dipisahkan sama semacam pembatas alami, yaitu sabuk asteroid. Jadi, di satu sisi, kita punya planet dalam. Anggap aja ini geng planet yang kecil-kecil, padat, terbuat dari bebatuan, dan posisinya dekat banget sama matahari. Nah, di sisi lain, ada planet luar, atau para raksasa gas. Ini gengnya para planet super besar, isinya gas, letaknya jauh dari matahari, dan mereka semua punya cincin. Beda banget kan dua keluarga ini? Yuk kita mulai tur kita dari keluarga pertama, planet-planet berbatu yang ukurannya mini. Tentu saja kita mulai dari yang paling dekat sama pusat kehangatan kita, matahari. Kenalan dulu sama Merkurius, planet paling mungil di lingkungan kita. Coba bayangin ya, siangnya itu bisa sepanas 400 derajat Celcius. Cukup buat melelehkan timah. Tapi begitu malam datang, karena nggak punya atmosfer buat nahan panas, suhunya langsung terjun bebas ke minus 180 derajat. Bener-bener dunia yang ekstrim. Lanjut, ada Venus, si kembaran beracunnya bumi. Walaupun dia bukan yang paling dekat dengan matahari, atmosfernya yang super tebal bikin dia jadi planet terpanas. Suhunya bisa sampai 470 derajat Celcius. Dan yang paling aneh dari Venus, matahari di sana terbit dari barat. Iya beneran, rotasinya kebalik. Dan ini dia, rumah kita, bumi. Sampai sekarang, inilah satu-satunya tempat yang kita tahu ada kehidupan. Keajaibannya ada di keseimbangannya yang pas banget. 70% permukaannya air, atmosfernya ngelindungin kita, dan suhunya juga relatif stabil, sempurna. Anggota terakhir dari geng planet dalam adalah Mars, si planet merah. Warnanya ini datang dari debu yang kayak zat besi di permukaannya jadi kayak berkarat gitu. Mars itu dunia yang dingin dan kering, dan dia ditemenin sama 2 bulan kecil yang namanya Phobos dan Deimos, yang artinya ketakutan dan panik. Lumayan serem ya. Oke, sekarang pegangan yang kencang, kita bakal terbang melintasi sabuk asteroid buat ketemu sama keluarga kedua, para raksasa gas yang super besar dan penuh misteri. Coba deh lihat angka ini, 139.822 kilometer. Coba deh kita resapi dulu seberapa besar angka itu. Nah, angka super besar tadi, itu adalah diameter Jupiter. Biar kebayang ya, itu artinya 11 kali lipat lebih besar dari diameter bumi kita. 11 kali, skalanya itu benar-benar wow, di luar bayangan kita. Selamat datang di Jupiter, sang raja planet. Dia ini saking gedenya, semua planet lain di tata surya bisa dimasukin ke dalamnya, dan itu pun masih ada sisa tempat. Tapi, walaupun dia raksasa, putarannya cepat banget. 1 hari di Jupiter itu cuma sekitar 10 jam. Berikutnya, kita mampir ke perhiasannya tata surya, Saturnus. Udah pasti terkenal sama cincinnya yang luar biasa indah itu, yang terbuat dari miliaran bongkahan es dan batu. Terus ada fakta unik banget nih, kepadatan Saturnus itu ringan banget, bahkan lebih ringan dari air. Jadi kalau aja ada bak mandi raksasa yang cukup buat nampung dia, Saturnus bakal ngambang. Sekarang kita sampai di planet paling aneh,
paling unik di lingkungan kita, Uranus. Kenapa aneh? Soalnya planet ini muternya miring, hampir 90 derajat. Jadi dia itu kayak guling-gulingan sambil kelilingin matahari. Akibatnya, musim di sana jadi super ekstrim. Satu kutubnya bisa ngalamin siang hari nonstop selama lebih dari 20 tahun, sementara kutub lainnya gelap gulita. Dan akhirnya, kita sampai di perbatasan tata surya kita, planet resmi terakhir, Neptunus. Dia dapat julukan si pembuat ulah. Soalnya, dulu para astronom sadar kalau gravitasinya itu mengganggu orbit Uranus, dan dari situlah Neptunus akhirnya ditemukan. Ini adalah dunia yang super dingin dan berangin, salah satu tempat terdingin di tata surya, dengan suhu bisa sampai minus 223 derajat Celcius. Frrrr. Tentu saja 8 planet ini nggak sendirian ya. Ada banyak banget benda langit lain yang juga ikut mengorbit matahari bareng kita. Yuk, kita kenalan singkat sama beberapa di antaranya. Pertama, ada asteroid. Ini adalah batuan-batuan kecil yang kebanyakan ngumpul di antara Mars dan Jupiter. Terus, ada komet. Anggap aja ini bola salju raksasa dari luar angkasa yang bakal punya ekor super panjang dan indah kalau deketin matahari. Terakhir, ada meteor, yang kita kenal sebagai bintang jatuh. Padahal itu sebenarnya cuma batuan luar angkasa yang terbakar pas masuk ke atmosfer kita. Jadi, dari 8 dunia yang luar biasa ini, yang mana nih yang paling bikin kamu penasaran? Apakah neraka panas di Venus atau raksasa es misterius kayak Neptunus? Setiap planet ini punya ceritanya sendiri, punya dunianya sendiri yang nunggu untuk kita jelajahi lebih jauh. Terima kasih banyak udah ikut tur kosmik singkat ini.